persepsi masyarakat bahwa KUA itu kantor urusan agama yang berkaitan dengan pernikahan. Padahal di dalamnya kan kita mencakup semua aspek keagamaan yang ada di kecamatan, lingkup kecamatan adalah di KUA muaranya. Saya jadi ingat itu yang tepuk sakinah, itu kan jadi viral. Nah itu kan orang-orang yang sudah dewasa kemudian mau menikah tapi kok diajak tepuk tangan, nah itu yang aneh kan, FYP jadinya. Nah Sulu Podcast Cipedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sulu Podcast Cipedes. Senang sekali kita berjumpa di episode perdana kali ini bersama saya Jenal Abidin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai namun penuh dengan makna tentang bagaimana peran KUA dalam membina umat di era digital kali ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya perkembangan dunia pada saat ini itu sangat cepat sekali terutama di era digital. Nah, lantas bagaimanakah peran KUA supaya bisa terus relevan mendekatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini di ruang digital ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa sekali. Bahkan beliau ini merupakan Kepala KUA Cipedes. Siapa lagi? Yakni beliau Bapak Haji Ridwan Ridwanullah, SAI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Jana, gimana, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah hadir di acara podcast kali ini. Ini merupakan podcast perdana yaitu Sulu Podcast Cipedes. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi KUA Kecamatan Cipedes. Oke Bapak, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, yang insya Allah ini merupakan pertanyaan yang akan bermanfaat sekali bagi masyarakat. Barangkali Bapak bisa memberikan prolog terlebih dahulu atau pengetahuan terlebih dahulu kepada kami dan terutama kepada masyarakat tentang apa sih yang dimaksud dengan KUA tersebut, terutama di KUA Kecamatan Cipedes ini. Mangga Bapak, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bahagia menyambut tayangan perdana podcast Sulu Kecamatan Cipedes. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Jenal, bagaimana peran KUA di tengah-tengah masyarakat itu sangat signifikan, dan memang kita tidak bisa lepas eksistensi KUA itu keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu bahwa dulu sejarah KUA tumbuh dibersamai dengan peran masyarakat. Bagaimana KUA dari dulu bisa eksis berdasarkan partisipasi dan dorongan masyarakat. Rata-rata dulu malah Pak Jen, KUA itu kantornya rata-rata di tanah wakaf. Nah itu kan otomatis peran serta masyarakat sangat besar sekali terhadap eksistensi KUA. Untuk itu kalau kita bicara masalah bagaimana peran KUA di tengah masyarakat, apalagi di era digital ini, saya sangat apresiasi keberadaan podcast Sulu ini sebagai upaya bagaimana efektivitas kita menyiarkan keagamaan di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan tupoksi KUA sebagaimana diamanatkan oleh PMA yang ada 8, diantaranya adalah penerangan agama Islam. Dalam hal ini ujung tombaknya adalah penyuluh, dan saya harap podcast ini ke depan berkembang dengan berbagai narasumber, bahkan kalau bisa nanti masyarakat juga bisa dipanggil, karena konsep podcast ini kan sebenarnya bincang-bincang mengalir gitu. Bincang-bincang mengalir yang berkaitan dengan KUA, apa saja permasalahan masyarakat mengenai keagamaan bisa ditampilkan di podcast ini. Karena sebagaimana kita lihat 8 tupoksi yang ada di KUA itu nanti mencakup semua aspek yang ada di masyarakat. Itu kan dari mulai majelis taklim, kemasjidan, bahkan
tentang waris juga kadang masyarakat kan ada datang ke sini, bukan hanya masalah pernikahan. Karena selama ini persepsi masyarakat bahwa KUA itu kantor urusan agama yang berkaitan dengan pernikahan. Padahal di dalamnya kan kita mencakup semua aspek keagamaan yang ada di kecamatan, lingkup kecamatan adalah di KUA muaranya. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi KUA sebagaimana diamanatkan oleh PMA adalah membantu sebagian tugas Bimas Islam yang ada di tingkat kecamatan, berarti mencakup semua. Nah, ini tugas kita semua, tugas penyuluh terutama untuk senantiasa menyampaikan peran dan fungsi KUA, serta yang lebih penting lagi karena sekarang di era digitalisasi, nah kita bangun informasi melalui platform digital seperti itu Pak Jenang. Ya, terima kasih Pak. Oke gini Pak, ini terkait dengan masalah program strategis KUA ya. Karena sekarang ini kita berada di zaman yang sangat luar biasa sekali dengan perkembangan digital yang sangat luar biasa sekali. Kira-kira menurut Bapak sebagai Kepala KUA Cipedes, bagaimanakah peran strategis KUA dalam membina umat di tengah perkembangan teknologi digital saat ini? Mangga Bapak silakan jawab. Oke. Kalau kita lihat segmentasi di daerah digital ini kan biasanya ada segmentasi ya, segmentasi anak-anak, kemudian segmentasi remaja, kemudian nanti ada segmentasi orang tua. Nah, peran KUA di sini justru kita ini sekarang tugas yang diembankan kepada KUA, pertama kan kita ada BRUS Bajan. Iya, nah, BRUS itu kan usia remaja dan usia anak-anak gadget lah ya, yang memang udah melek teknologi. Kemudian juga yang usia-usia pranikah sekarang itu yang mau menikah, ada remaja usia yang siap nikah, itu kan rata-rata usia 19 tahun ke atas ya, karena yang boleh menikah itu usianya 19 tahun. Nah, itu memang jadi sasaran untuk kita menyampaikan informasi lewat platform digital. Dan mau tidak mau, kalau kita memang tidak mau tergerus oleh perkembangan zaman, itu kita harus memasuki era itu. Supaya efektivitas langsung tersampaikan ke masyarakat, dan masyarakat juga nanti ada feedback menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dia gitu kan. Bukan hanya pernikahan yang tadi saya sampaikan, tapi segala hal bisa nanti ditanyakan di KUA. Nah, ini sentralnya nanti memang di penyuluh. Tim penyuluh itu harus kompak. Di antaranya kan kita ada suluh, kemudian nanti juga platform digital yang lain, ada IG ya, IG, kemudian nanti juga mungkin berkembang ke YouTube, bagaimana kita nanti lihat respon masyarakat seperti apa. Nah, itu akan sangat efektif, apalagi kalau kita banyak membahas tentang regulasi yang berkaitan dengan tugas kita, persyaratan nikah, kemudian kalau cerai gimana, kalau kita ada konflik rumah tangga yang berkaitan dengan dengan keluarga bagaimana. Nah, itu nanti bisa berkembang di platform digital yang ada yang dikelola oleh KUA dan media-media sosial yang dikembangkan oleh KUA. Nah, itu kita nanti akan dirasakan oleh masyarakat bahwa peran kita itu bukan hanya pernikahan. Bukan hanya pernikahan, tapi mencakup 8 tupoksi nanti akan tersampaikan. Kemudian juga masyarakat memandang bahwa ke depan bahkan didorong kalau itu bukan hanya milik umat Islam, bahkan kita kan mulai ya penyuluh Pak Janel, ada penyuluh Kristen, ada Buddha dan lain sebagainya, karena Kementerian Agama bukan Kementerian Agama Islam, tapi kita mencakup semua agama yang ada di Indonesia. Nah, kita harus lindungi, bahkan mungkin nanti ada wacana pencatatan nikah yang non muslim juga bisa di KUA kan. Oh, di KUA juga sama ya. Karena yaitu tadi kita platformnya itu Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama Islam. Nah, mungkin itu baru wacana, tapi kemungkinan ke depan itu bisa berkembang, karena di daerah lain kan KUA peristiwa nikahnya sedikit, kemudian yang basisnya banyak non muslim kayak di NTT, nah itu kan kurang termanfaatkan gedung KUA. Justru dari sinilah, dari KUA nanti terbangun bagaimana kita interaksi dengan umat lain kan, supaya timbul saling memahami, kemudian tidak ada kecurigaan dan lain sebagainya, dan diharapkan dengan adanya interaksi tersebut muncullah dialog yang akan memahami satu sama lain, sehingga
meminimalisir konflik keagamaan yang ada di Tasikmalaya terutama, karena prihatin kita bahwa Tasikmalaya itu selalu dicap sebagai kota yang intoleran. Nah, ke depan bagaimana kita membangun bahwa Tasik itu kota toleran, kita bangun dari KUA seperti itu. Nah, itu nanti dikembangkan lewat digitalisasi ini, termasuk podcast juga nanti bisa menghadirkan nanti rekan-rekan Pak Jenal yang yang dari non muslim gitu. Ya. Nah, jadi kan akan berkembang wacana. Seperti itu. Terima kasih. Gini Pak ya, terkait dengan masalah dakwah di dunia digital, saya jadi ingat itu yang tepuk sakinah, itu kan jadi viral. Nah, itu kan. Padahal itu tuh sudah dari dulu sudah ada kan Ya, Pak betul. Tapi ketika ada dunia digital lewat media sosial, sekarang ini anak-anak yang kayak SMP, SMA, bahkan ketika ada orang yang ketemu sama saya, tepuk sakinah. Ya, seperti itu. Itulah dahsyatnya dunia digital ya, karena setiap orang kita kan megang HP, jadi bisa langsung. Sekali FYP itu udah tidak terbendung, bahkan kita jadi contoh buat kementerian lain. Bagaimana efektivitas sebuah program disampaikan dengan tangan, dan itu kan selalu diingat kan. Seperti itu. Cuma ini Pak, ada sedikit pertanyaan, mungkin ini bisa menjadi wawasan bagi masyarakat, terutama tentang KUA sendiri. Kira-kira ini di era digital ini, dakwah lewat media sosial ini, apa tantangan utama KUA, terutama KUA Cipedes ini dalam membina umat di tengah perkembangan ini? Banyak program, tapi sarpras itu sarana prasarana pendukung itu belum memadai. Alhamdulillah kita secara SDM sudah ada peningkatan, kita SDM sudah banyak, penyuluh juga sudah ada. Berapa penyuluh Pak Jana? Ada 9 ya? 6. Ada 8. Oh, 8. Nah, SDM kita udah ada 8, kemudian tinggal nanti ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. Karena acara podcast ini kan memerlukan sarana prasarana yang memadai. Contoh sound system yang jelas, kemudian kamera yang bagus, karena itu yang menjadi daya tarik nanti ke masyarakat. Yang kedua, kontennya memang harus menarik, karena masyarakat sekarang ini hanya tertarik dengan konten-konten yang menarik. Seperti tadi contohkan Pak Jenal kan adanya tepuk sakinah tuh. Kenapa dia menarik? Karena orang-orang yang sudah dewasa kemudian mau menikah, tapi kok diajak tepuk tangan. Nah, itu yang aneh kan, FYP jadinya. Nah, itu yang tantangannya ke depannya, jangan sampai kita hanya bersifat podcast yang formatif, kemudian hanya menyampaikan aturan-aturan yang baku. Nah, itu kan yang bosan. Makanya nanti saya ke depan diharapkan itu ada menampilkan dari penyuluh yang lain, bagaimana dia sharing, bagaimana dia hidup di tengah-tengah mayoritas dan lain sebagainya. Atau kita memanggil masyarakat, bisa kita panggil masyarakat-masyarakat yang memang punya pengalaman unik di dalam kehidupannya, kemudian bagaimana dia menghadapi itu dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa menjadi media dakwah. Yang kedua, konten ya, memang konten itu harus dibikin sedemikian menarik. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi. Terkadang kan kita banyak tugas-tugas pokok lain yang yang mengganggu podcast ini kan. Jadi konsistensi kita untuk senantiasa membuat jadwal rutin di podcast ini. Nah, itu yang harus senantiasa semangatnya ditumbuhkan. Jadi semangat untuk dakwah lewat media. Nah, itu yang harus konsistensinya itu, karena kan kita terkadang ada dari pusat maupun pendataan terlupakan gitu kan. Nah, itu yang sulitnya, karena terkadang banyak tugas-tugas insidensial yang harus kita lakukan sehingga pekerjaan yang lain itu kan terabaikan. Yang kedua, masalah tempat juga kan, kadang ini kita di balai nikah kan, nanti ada yang nikah atau ada acara apa dipakai balai nikahnya. Nah, itu juga ke depan mungkin harus dipikirkan tempat yang tetap untuk podcast ini, karena kalau kita mengadakan di sini kan kita perdana di ruang akadnya kepake, kita mundur lagi, ada acara lagi lain ini. Nah, itu memang harus memerlukan konsistensi. Berarti harus ada ruang khusus Pak ya? Nah, ada ruang khusus, ada ruang khusus. Ya, ada ruang khusus studio yang sudah di setup dan lain sebagainya.
Bahkan narasumbernya juga kalau ada yang menarik, umpamanya ada tamu ke sini nih, umpamanya dia bergerak di pengurusan anak jalanan umpamanya, kita ajak ngobrol lah. Ke depan kan bisa gitu. Atau ada pengalaman hidupnya apalah yang mualaf umpamanya ke sini, saya apa udah di mana kan, ayo podcast kita bincang-bincang kan bisa menyerap apa namanya aspirasi dan lain sebagainya. Gitu. Di samping memang kita juga yang utama itu tentang regulasi juga harus tersampaikan, tapi kan kalau regulasi terus bosan kan masyarakat. Nah itu yang harus termasuk di kita sendiri kan banyak yang pengalaman bagaimana Pak Agus mengembangkan eko apa namanya ekoteologi kan, Pak Jenal juga berpengalaman di bidang itu. Nah itu kan bisa disampaikan dan itu bisa menarik seperti itu. Nah ini Pak Kepala, ini terkait dengan masalah dakwah ya. Ya. Kita pahami bahwasanya di antara objek dakwah kita itu kan para orang tua, mungkin yang usianya udah 50 tahun ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan ada objek dakwah yang sangat luar biasa dari segi kreativitasnya dan pergerakannya, yaitu kaum Gen Z atau kaum muda. Ini yang mungkin harus kita perhatikan pula. Nah ini pertanyaan Pak Kepala nih, apa upaya yang telah dilakukan oleh KUA Cipedes untuk menjangkau generasi muda agar lebih dekat dengan nilai-nilai agama melalui platform digital? Kira-kira apa tuh Pak? Tadi sudah saya singgung di awal, sebagaimana program ini adalah program nasional yang digaungkan oleh Kementerian Agama, kita ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Nah di situ kan di antara 5 materi yang disampaikan adalah remaja generasi remaja keren Qurani. Nah di situ bagaimana kita membangun segi religiusitas anak-anak. Nah ini program yang sangat bagus kalau memang bisa kita laksanakan kontinu, kemudian sesuai dengan panduan, karena remaja keren Quran itu Pak Jenal diantaranya adalah tantangan kita hari ini adalah generasi Z kadang tidak mempunyai uswah, tidak mempunyai tokoh pegangan yang yang berdasarkan religiusitas kan, rata-rata K-pop, rata-rata anak-anak tuh kan ada yang senang anime dan lain sebagainya, tokoh-tokoh anime kan, makanya kenapa One Piece kemarin sempat ramai itu kan itu anime kan. Nah padahal mereka itu kan generasi muslim yang memang banyak di Quran itu tokoh-tokoh inspiratif yang bisa diangkat kan, kayak Luqmanul Hakim, kayak nabi-nabi, bagaimana kesabaran Nabi Zakaria kan, bahkan Nabi kita sendiri Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau dengan dengan kejujurannya dan lain sebagainya, dengan kegigihannya membangun umat. Nah itu kan inspirasi yang bisa menimbulkan spiritual anak-anak muda. Karena ya gitu tadi, anak-anak sekarang coba kita lihatlah yang FYP itu kan rata-rata mereka konser pakai hijab, joget-joget, konser K-pop kan itu yang. Nah itu diantaranya untuk menjangkau generasi Z ini Kementerian Agama yang diinisiasi oleh KUA di bawahnya ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Nah itu diantaranya adalah membangun sisi religiusitas anak-anak. Bagaimana kita membangun anak-anak itu yang religiusitas tapi juga moderat, dan moderat wasatiyah, pemikirannya moderat tapi jangan juga meninggalkan religiusitasnya kan, karena itu identitas dia. Bagaimana kita juga membangun bahwa di kita itu banyak tokoh-tokoh inspirasi yang bisa dijadikan pegangan dalam hidupnya kan. Bahkan ke depan juga rekan-rekan yang dari penyuluh non muslim bisa aja kita ajak di BRUS, tapi mereka bisa menggali tokoh-tokoh yang ada di agamanya kan, kayak di Buddha, bagaimana kehidupan Buddha dulu kan, di Kristen juga banyak kan tokoh-tokoh inspirasi seperti Sinterklas itu kan tokoh inspiratif, bagaimana sejarahnya dulu itu bisa sampaikan. Jadi tidak sebatas hanya ke muslim saja, tapi bisa juga mereka masuk umpamanya di sekolah tersebut ada non muslim ya, nah mereka tokoh inspirasinya bisa diganti gitu. Nah itu memang upaya-upaya kita untuk diantaranya adalah mengatasi kenakalan remaja, kemudian bagaimana remaja-remaja ini tidak punya contoh yang baik dalam kehidupannya.
Sok bayangin Pak di rumah tangganya orang tuanya pas saya kan Iya. berantem terus, tidak bisa dijadikan contoh. Kemudian di sekolah juga banyak bullying. Akhirnya mereka kan lari ke tokoh-tokoh satanik. Kan tahu satanik Pak Jana? Satanik itu yang rock itu loh. Heeh. Nah itu kan ada pemuja setan tuh satanik. Kemudian ada juga yang perempuannya ke budaya K-pop kan yang memang bukan tidak bagus tapi alangkah lebih baiknya punya pembanding itu loh, punya Jangan pembanding melupakan yang tokoh. itu ya. Iya, jangan melupakan. Jadi ada pembanding tokoh yang inspiratif yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, nanti kita juga akan akan masifkan memperkenalkan yang tepuk remaja keren Qurani. Nah, itu juga ada sebenarnya di samping tepuk sakinah juga ada tepuk itu yang memang merangkum dari materi-materi nanti yang disampaikan. Moderat wasatiyah kan bahasa itu kan, baik dan membaikan, tanggung jawab, kembangkan diri itu luar biasa kalau di ini kan. Seperti itu mungkin. Siap. Oke. Nah ini Pak Kepala, saya jadi ingat ya terkait dengan dakwah ke anak Gen Z, anak muda. Emang sekarang ini banyak sekali anak-anak itu yang melupakan jati dirinya gitu. Bahkan pernah pada suatu hari saya tuh pernah bertanya kepada anak terkait dengan tokoh-tokoh yang ada dalam agama Islam. Misalkan kayak Nabi Muhammad, ibunya siapa, gitu kan, kakeknya siapa. Itu banyak anak-anak yang nggak tahu. Nah itu yang kita prihatin tokoh-tokohnya kan. sendiri. Iya, itu yang kita prihatin. Sebenarnya generasi kita dulu kan itu dihafal kan. Iya. Di sekolah agama itu dihafal. Dan mudah-mudahan saja Pak Kepala dengan adanya podcast ini kita bisa memberikan dakwah edukatif kepada Gen Z. Apalagi kan sekarang ini Gen Z lebih senang memegang yang namanya HP, kayak YouTube, Instagram, kemudian TikTok, dan tidak ada salahnya, bahkan mungkin baik juga bagi kita ya, kita memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam podcast ini atau ke dalam media sosial yang lain. Nah, oke Pak Kepala, ini sungguh sangat luar biasa sekali ya pembicara kita kali ini. Kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali terkait dengan bagaimana peran KUA di era digital ini, kemudian apa fungsinya dan bagaimana kita berdakwah kepada anak-anak Gen Z. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Kepala. Nah, ini terkait dengan ini kan bisa disebut sebagai program perdana ya. Sulu podcast Cipedas ini yang diinisiasi oleh Pak Samsul sebagai penyuluh agama Islam. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Kepala. Kira-kira menurut Pak Kepala, apakah program Sulu podcast ini bisa nggak mendukung misalkan visi atau misi KUA dalam pelayanan keagamaan di era modern dan informatif ini? Maka Pak Kepala dijawab. Sangat bisa, saya kira sangat bisa dan itu harus bisa. Sangat bisa dan harus bisa karena kalau kita tidak mengembangkan itu, kita masih menyampaikan informasi seperti konvensional, kita sendiri yang capek kan. Kita sendiri yang capek kalau kita hanya mengandalkan informasi lewat jalur yang yang tradisional gitu. Dari rumah ke rumah, dari majelis taklim dan lain sebagainya, walaupun itu memang tugas dasar kita, tapi ketika kita lebih mengglobal, bukan hanya di Tasik, saya kira kalau memang kontennya nanti bagus, kemudian banyak respon dari masyarakat bagus, banyak yang viewernya yang nonton, efeknya itu bukan hanya di kota Tasik, tapi kita bisa menyampaikan informasi secara global gitu kan. Nah itu memang butuh effort yang sangat luar biasa kan, butuh kerja keras, butuh konsistensi, butuh kreativitas juga bagaimana kita mengembangkan podcast ini. Nah itu yang tantangannya mungkin Pak Jana, yang tadi saya sampaikan. Nah itu kalau tantangan bisa kita lalui, kemudian kita konsistensi dan satu saat mungkin banyak viewernya, luar biasa bahwa kita menyampaikan program apapun akan diterima oleh masyarakat, informasi akan sampai, nanti ada timbal balik mungkin lewat DM ke kita, lewat bahkan mungkin nanti bisa juga live juga kan, bisa interaktif langsung dengan masyarakat. Seperti itu mungkin. Nah, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala yang mana pada kesempatan ini beliau dengan sangat antusias sekali, semangat sekali, bahkan rela meluangkan waktunya meskipun beliau sedang bekerja dengan sibuk-sibuknya mungkin barangkali sehingga bisa datang ke tempat ini di acara Sulu Podcast Cipedas. Nah, oke, hadirin semuanya, sahabat Sulu Cipedas. Nah, dari pemaparan beliau kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, KUA itu bukan hanya tempat untuk menikahkan saja,
Akan tetapi, KUA berfungsi untuk pelayanan keagamaan, pelayanan kemasjidan, pelayanan wakaf, pelayanan zakat, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, KUA juga berperan sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang dakwah, dan salah satunya kita berdakwah bagi kalangan-kalangan gadget atau kalangan muda lewat media sosial. Dan beliau juga berharap dengan adanya Sulu Podcast Cipedas ini, yang insya Allah nanti akan disiarkan lewat media sosial KUA Cipedas, ini bisa menjangkau bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Cipedas, dan terutama lagi bagi kalangan-kalangan gadget. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa menjangkau semuanya dan mereka juga semakin bermanfaat. Alhamdulillah banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil pada hari ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Jana. Pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan konsisten ya. Mudah-mudahan. Konsisten, semangat dengan timnya. Siap, mudah-mudahan. Ya. Dan dorong doanya juga. Ya, siap. Saya pasti support terus ya, sama sambil memantau. Ya. Oke, sahabat Sulu Cipedas, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersemangat, Sulu Podcast Cipedas menebar kemanfaatan, menebar cahaya dakwah di dunia maya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulu Podcast Cipedas.